Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal ilma yarfa'is sifah al-kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang makna telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya yakni nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul, bisa menjalankan ibadah puasa dengan nikmat. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda alam, yakni habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang kisah perang Taif. Nah, walaupun perang Hunain ini telah selesai dan sebagai tentara yakni musyrikin sudah menyerah, akan tetapi pengejaran terhadap mereka belum menyerah. Tetap dilakukan pula karena pemimpin mereka kaum musyrikin yang tertinggi belum menyerah, bahkan melarikan diri ke Taif. Adapun rajanya yaitu Hawazin, yakni Malik bin Auf An-Nasri, saat bala tentaranya hancur, ia segera bergabung dengan Thaqif di benteng Taif. Setelah Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa Malik bin Auf ini melarikan diri ke Taif bersama pengikut kabilah Thaqif ke Taif dan mereka berlindung di sana, maka beliau memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengejar mereka ke Taif. Nabi bersama tentara kaum muslimin yang dari Hunain terus menuju kota Taif. Di tengah perjalanan beliau dan tentaranya melihat sebuah benteng yang kuat milik Malik bin Auf. Ketika itu di dalam benteng telah sunyi senyap, maka benteng itu mulai dirobohkan. Dalam perjalanan melanjutkan, mereka melewati sebuah kebun milik salah seorang dari Bani Thaqif. Pemiliknya disuruh untuk keluar, kalau tidak mau keluar maka kebun tersebut akan dibakar. Ternyata orang tersebut, pemilik kebun itu, tidak mau keluar dan tetap bertahan di dalam. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada tentara muslimin untuk membakar kebun tersebut. Sesudah Nabi Muhammad SAW bersama tentara Islam melanjutkan perjalanannya ke Taif. Setelah itu tiba di Taif, ternyata Malik bin Auf bersama pengikutnya telah tiba terlebih dahulu masuk ke dalam benteng yang kokoh dan kuat. Dan ketika itu mereka masih mempunyai persediaan bahan makan yang cukup untuk bertahan hidup di benteng selama setahun. Dan mereka pun masih mempunyai perlengkapan perang yang cukup untuk bertempur melawan tentara muslim. Kemudian Nabi Muhammad SAW dan tentara muslimin berhenti di suatu tempat. Lalu beliau menyusun strategi, mengatur barisan kaum muslimin. Nah, dari tempat itu pula beliau memerintahkan supaya didirikan tempat untuk mengerjakan sholat. Dan disinilah kemudian didirikan masjid yang dikenal dengan Masjid Taif. Penghubungan benteng Taif, yakni pada itu para pengawal benteng telah memulai mengadakan serangan hebat terhadap angkatan perang kaum muslimin yang sedang mengatur strategi atau mengatur pertahanan yang terkena. Para pemanah ini dari kaum musyrikin, sehingga memanah para kaum muslimin ini hingga
tentara Islam banyak yang tewas. Sekalipun demikian, tentara muslimin dengan gagah berani terus bergerak mengadakan perlawanan. Pada suatu hari, sahabat Khalid bin Wahid melakukan tipu daya terhadap mereka yang menentang mereka, tentara musuh, dengan suara yang lantang. Katanya, "Siapa di antara kalian yang berani berperang dengan kami?" Demikian kata-kata itu diserukan berulang-ulang oleh Khalid bin Walid. Namun tidak seorang pun yang menyahutkan dan menampakkan dirinya. Setelah Khalid bin Walid diam, tidak menyerukan tentara lagi, lalu Abdul Yalil, seorang pembesar dari Banu Saqif, di atas benteng pertahanan berkata dengan suara yang lantang, "La yanzilu ilaika minna ahadun walakin nuqimu fi hastina fa inna fihi minat ta'am ma yakhfina sinin fa in aqamta hatta yafna hadha ta'am kharajna ilaka bi asyafiha jami'a hatta namuta an akhirina." Tidak akan seorang pun dari kami yang akan turun keluar dari benteng menemui, tetapi kami akan tetap bertahan di dalam benteng karena di dalam telah tersedia cukup makanan bertahun. Jika kalian tetap mengepung, silakan mengepung, dan jika persediaan kami telah habis, barulah kami akan keluar dari benteng dengan pedang dan akan melawan kalian sampai mati semua. Pengepungan benteng Taif dihentikan berhubung dengan gagalnya usaha penyerangan yang menyerbu benteng Taif. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil tindakan lain. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan supaya pengepungan terhadap benteng Taif dihentikan. Kemudian beliau memerintahkan kepada tentara muslimin supaya menebang dan memotong pohon-pohon kurma orang-orang Thaqif dan membakarnya. Demikian pula pohonan-pohonan anggur mereka, yang agar mereka mau keluar menyerang kaum muslimin. Perintah Nabi Muhammad SAW ini lalu segera dilaksanakan oleh kaum muslimin, sehingga banyak kebun-kebun anggur dan pohon-pohon kurma kaum Thaqif yang ditebang dan dibakar. Karena kebun anggur dan kurma ini ditebang mereka ini sebagai sumber penghasil penduduk Taif, maka telah banyak yang ditebang dan dibakar, barulah sebagian dari mereka mulai insyaf bahwa jika permusuhan itu terus-terusan, tentu kebun-kebun yang menjadi sumber penghasilan mereka itu akan punah. Kemudian dari benteng yang menyuruhkan atas nama Allah dan untuk menjaga persaudaraan, maka penebangan dan pembakaran kebun-kebun kurma dan kebun-kebun anggur itu supaya dihentikan. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada seorang penyeru supaya dihentikan. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada seorang penyeru supaya menyeru siapa saja yang mau meninggalkan benteng dan turun, maka ia akan aman. Maka pada waktu itu turunlah 20 orang lebih dari benteng tersebut dengan datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keadaan setelah perang dan pembagian harta rampasan dari Ja'ranah. Setelah perhentian pengepungan terhadap Taif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Ja'ranah dan menetap di sana selama 10 hari. Selama itu beliau belum membagi harta rampasan dan menangguhkannya, dengan harapan ada utusan Hawazin yang datang kepada beliau untuk memohon amnesti agar mereka bisa mendapatkan kembali barang mereka. Karena tidak ada yang datang, beliau mulai membagi harta rampasan agar para pemimpin kabilah dan pemuka Makkah tidak banyak berbicara lagi. Orang-orang yang baru masuk Islam dan hatinya masih lemah diberikan bagian dahulu dengan jumlah yang relatif lebih besar. Abu Sufyan bin Harb diberi 40 uqiyah dan 100 ekor unta. Itu pun dia masih meminta bagian untuk anaknya dengan berkata, bagaimana dengan anakku Yazid?
Maka beliau memberi Yazid sejumlah itu pula. Abu Sufyan bertanya lagi, bagaimana dengan anakku yang Muawiyah? Maka beliau memberikan sejumlah itu pula. Setelah memberikan bagian kepada orang-orang baru saja masuk Islam dan hatinya masih lemah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Zaid bin Thabit agar mendatangkan sisa harta rampasan dan mengumpulkan semua orang. Masing-masing orang mendapat bagian 4 ekor onta dan 40 domba. Jika dia seorang penunggang kuda, maka ia mendapatkan 12 ekor unta dan 120 ekor domba. Pembagian ini didasarkan pada pertimbangan yang sangat matang dan bijaksana, sebab di dunia ini banyak orang yang bisa dihalaka kepada kebenaran perutnya dan bukan dari akalnya. Sebagaimana binatang yang bisa digiring karena ada seikat daunan yang disodorkan ke dekat mulutnya hingga dia masuk ke kandangnya dengan aman. Begitu pula manusia membutuhkan variasi pucukan untuk menyusupkan iman. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata dan lainnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.